Sistem reproduksi manusia. Alat reproduksi pria. Alat reproduksi laki-laki dibedakan menjadi dua, yaitu alat reproduksi luar dan alat reproduksi dalam. Alat reproduksi luar merupakan alat reproduksi yang terletak pada bagian luar tubuh dan dapat diamati secara langsung. Alat reproduksi pria dibagi menjadi dua, yaitu penis dan sekrotum. Bagi pria, air kencingmu dikeluarkan melalui organ yang disebut penis. Penis berfungsi sebagai saluran kencing dan sebagai saluran sperma. Penis terbentuk dari otot dan tidak memiliki tulang. Pada ujung penis terdapat struktur seperti lipatan kulit yang disebut kulum. Inilah yang dipotong saat seseorang diritan. Pada bagian yang dekat penis terdapat kantong yang terlihat seperti lipatan-lipatan kulit yang disebut skrotum. Pada skrotum tersebut terdapat dua buah testis atau buah zakar yang terbentuk bulat. Telur skrotum juga berfungsi untuk menjaga suhu testis agar sesuai untuk reproduksi sperma. Biasanya suhu pada skrotum di bawah dari suhu tubuh pada normalnya. Alat reproduksi dalam merupakan alat reproduksi yang terletak pada bagian dalam tubuh dan tidak dapat diamati secara langsung. Alat reproduksi dalam pada pria antara lain terdiri atas testis, saluran sperma, uretra, dan kelenjar reproduksi. Testis merupakan organ reproduksi yang berbentuk bulat telur berjumlah 2 buah atau 1 pasang dan terdapat di dalam skrotum pada saat usia 13 atau 14 tahun. Testis mulai memproduksi sperma atau sel kelamin jantan dan hormon testosteron. Saluran sperma tersusun atas epididymis atau uretra. Sperma yang dihasilkan dalam testis akan dikeluarkan melalui epididymis, merupakan saluran yang keluar dari testis. Pada saluran ini, sperma disimpan sementara waktu sampai berkembang sempurna dan dapat bergerak menuju ke saluran berikutnya, yaitu vas deferens. Merupakan saluran yang menghubungkan epididymis dan uretra, serta berfungsi sebagai saluran sperma menuju uretra. Uretra merupakan saluran akhir pada saluran reproduksi laki-laki yang terdapat di dalam penis. Selain berfungsi sebagai saluran keluarnya sperma, juga berfungsi sebagai saluran keluarnya urin. Proses keluarnya sperma ini dikenal dengan istilah ejakulasi. Ejakulasi adalah proses pengeluaran sperma. Kelenjar produksi berfungsi untuk memproduksi getah atau cairan yang nantinya bercampur dengan sel sperma menjadi cairan mani atau semen. Kelenjar reproduksi pada laki-laki terdiri atas vesikula seminalis, kelenjar prostat, dan kelenjar Koper atau bulbouretra. Vesikular seminalis merupakan struktur yang berbentuk seperti kantong kusut kecil yang terletak di belakang dari kantong kemih. Kelenjar ini menghasilkan cairan yang bersifat basa atau alkail yang mengandung fruktosa, hormon prostaglandin, dan protein. Pembekuan kelenjar prostat berfungsi menghasilkan cairan yang berwarna putih sedikit asam dengan pH 6,5 dan mengandung beberapa zat, yaitu asam sitrat yang digunakan untuk menghasilkan energi. Beberapa enzim yaitu pepsinogen, lisozim, dan amilase, dan seminal plasmin yang berfungsi sebagai antibiotik untuk membunuh bakteri dalam saluran reproduksi. Kelenjar Koper atau bulbouretra menghasilkan lendir dan cairan yang bersifat basa
Cairan ini berfungsi melindungi sperma dengan cara menetralkan urin yang memiliki pH asam, yang tersisa dalam uretra serta melapisi uretra sehingga mengurangi sperma yang rusak selama ejakulasi. Sperma yang dihasilkan testis akan bercampur dengan getah-getah yang dihasilkan oleh kelenjar-kelenjar reproduksi sehingga terbentuk suatu suspensi yang disebut dengan semen atau cairan mani. Semen inilah yang dikeluarkan melalui uretra. Pada umumnya volume semen yang dikeluarkan sebesar 2,5 sampai 5 mili. Dalam tiap 1 mili semen terkandung 50 sampai 150 juta sel sperma. Dari jutaan sel sperma tersebut, hanya satu sel sperma yang akan berhasil membuahi sel telur. Proses pembentukan sperma disebut dengan spermatogenesis. Pembentukan sel sperma terjadi di dalam tubulus seminiferus. Kata tubulus berarti saluran-saluran, sedangkan kata seminiferus berasal dari kata semen yang artinya sperma. Jadi tubulus seminiferus adalah saluran panjang yang berkelok-kelok tempat pembentukan sperma. Proses pembentukan sperma pada tubulus seminiferus terjadi secara bertahap. Sel induk sperma atau spermatogonium yang bersifat diploid atau 2M mengalami pembelahan secara mitosis. Pembentukan spermatosit primer selanjutnya. Spermatosit primer mengalami pembelahan meiosis tahap 1. Pembentukan dua spermatosit sekunder yang bersifat haploid. Spermatosit sekunder kemudian mengalami pembelahan meiosis tahap 2 membentuk spermatin yang bersifat haploid. Akhirnya spermatin mengalami diferensiasi atau perkembangan sehingga terbentuk 4 sel sperma atau spermatozoa yang matang. Nah, di sini ada beberapa bagian dari tampak depan vagina. Yang pertama ada mount pubis. Mount pubis ini terletak pada bagian atas, tepat di atas tulang kemaluan. Mount pubis terdiri dari jaringan lunak yang membentuk agak menonjol di bagian ini. Rambut kemaluan akan tumbuh. Rambut kemaluan berfungsi untuk mengurangi gesekan ketika melakukan hubungan intim. Selanjutnya ada klitoris. Klitoris berbentuk kecil seukuran kacang. Di bagian ini terdapat banyak jaringan saraf yang sangat peka terhadap rangsang. Klitoris ini sangat berperan dalam melakukan hubungan intim. Selanjutnya ada uretral. Lubang ini berfungsi untuk tempat keluarnya urin. Lubang uretral berada tepat di bawah dari klitoris. Kemudian ada lubang vagina. Lubang vagina berada di bawah lubang uretral. Fungsinya lubang ini menuju rahim untuk melahirkan, keluarkan darah menstruasi dan populasi. Kemudian ada labia minora, adalah membran yang tipis dan tidak memiliki rambut, akan tetapi memiliki kelenjar minyak. Pada bagian ini ditujukan oleh area yang berwarna merah. Labia minora akan mengerucut pada bagian klitoris. Selanjutnya adalah labia mayora. Bentuknya lebih tebal dari labia minora. Pada bagian ini dapat ditumbuhi rambut mengandung jaringan lemak, kelenjar minyak, dan kelenjar keringat. Dan ini adalah gambaran sistem reproduksi dari tampak samping. Yang pertama ada ovarium. Ovarium bentuknya bulat atau oval. Ovarium ditambah oleh otot sehingga dapat menempel di sisi luar uterus. Isi dari ovarium
adalah folikel-folikel yang nantinya akan menjadi ovum. Hal yang menarik adalah bahwa setiap perempuan yang lahir sudah dikaruniai oleh tertentu, biasanya adalah ratusan ribu hingga jutaan. Ketika dia mulai memasuki masa pubertas, maka setiap folikel-folikel ini akan dimatangkan menjadi ovum. Selain memproduksi sel telur, ovarium juga menghasilkan hormon estrogen dan progesteron. Hormon ini dihasilkan berdasarkan siklus ovarium. Selanjutnya ada fimbre, yaitu rumbai-rumbai seperti tangan. Posisinya corong ke ovarium, rumbai-rumbai ini akan menerima sel telur ketika diovulasikan oleh ovarium. Setelah diterima, sel telur akan dialirkan ke tuba Fallopi. Sebagai selanjutnya adalah tuba Fallopi. Ini akan mengalirkan sel telur menuju uterus. Di dalam tuba Fallopi terdapat banyak sekali silia yang bergerak searah dan berfungsi untuk menggerakkan sel telur. Biasanya di tuba Fallopi terjadi fertilisasi antara sel telur dan sperma. Kemudian ada uterus. Adalah ruang untuk tempat implantasi dan perkembangan fetus. Seiring fetus yang semakin besar, uterus juga akan elastis mengikuti besarnya fetus. Uterus terdiri dari 3 lapisan, yaitu perimetrium, endometrium, dan myometrium. Kemudian ada fundus. Adalah bagian atas dari uterus. Dinding uterus terdiri dari 3 lapisan. Yang paling dalam adalah endometrium. Pada lapisan ini, setiap bulan akan terjadi penebalan untuk mempersiapkan apabila terjadi fertilisasi, maka penebalan dari lapisan ini akan rusak dan lurus, kemudian akan keluar sebagai darah menstruasi. Lapisan pada bagian tengah adalah myometrium yang terdiri dari 3 lapisan otot polos, kemudian lapisan paling terluar adalah perimetrium. Selanjutnya ada serviks, adalah mulut uterus yang akan membuka jika terjadi kontraksi. Yang terakhir ada vagina, adalah saluran yang menghubungkan antara organ reproduksi bagian luar ke organ reproduksi bagian dalam. Inilah saluran yang menjadi jalan ketika bayi lahir, darah menstruasi keluar, dan tempat kopulasi.